Putusan nomor 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Nadiem Anwar Makarim, tempat lahir Singapura, umur tempat tanggal lahir 41 tahun 4 Juli 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di residen at Dharma Wangsa 2, unit 1908, Jalan Dharma Wangsa 8, nomor 5 RT 001 RW 002, Kelurahan Pulau Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI periode 2019-2024, pendidikan terakhir S2, terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 4 September 2025 dan dilakukan perpanjangan, seterusnya dilakukan pembantaran dan hingga sekarang dilakukan kembali penahanan. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum bernama Dr. Dr. S. Abdul Qadir BSC SE SHMH dan Dr. Ari Yusuf Amir SHMH dan kawan-kawan, para advokat yang tergabung pada tim penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim berkedudukan di Jakarta, berkantor di Distrik 8 Property Tower 5 Floor Unit EF SCBD 28 Jalan Jenderal Sudirman Kafling 5253 Jakarta Selatan, sebagaimana berdasarkan surat kuasa khusus nomor 033 garing PH 6 garing SK garing Rumah 12 garing 2025 tertanggal 12 Desember 2025. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2025 tentang penunjukan majelis hakim, telah membaca penetapan majelis hakim tertanggal 9 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang, telah membaca berkas perkara dan surat yang bersangkutan, telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, telah mendengarkan pembacaan eksepsi atau perlawanan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya, telah mendengarkan pendapat atau tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau perlawanan tersebut. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan surat dakwaan nomor register perkara PDS garing 79 garing M.1.10 garing FT.1 garing 11 2025 tanggal 5 Desember 2025 adalah sebagai berikut, sebagaimana telah termuat lengkap dalam putusan ini dan dianggap telah terbacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut tersebut, dan selanjutnya terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan eksepsi atau perlawanan tertanggal 5 Januari 2026 adalah sebagai berikut. Eksepsi perlawanan atau perlawanan penasihat hukum terdakwa termuat lengkap dalam putusan ini. Demikian pula eksepsi atau perlawanan terdakwa secara pribadi telah termuat lengkap pula dalam putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas eksepsi atau perlawanan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapatnya tertanggal 8 Januari 2026 sebagai berikut. Terhadap pendapat tersebut telah termuat lengkap pula dalam putusan ini dan dianggap telah terbacakan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perlawanan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, selanjutnya disebut hukum baru, KUHP baru, yang berbunyi perkara yang dilimpahkan sebelum undang-undang ini berlaku dan pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai pada saat undang-undang ini berlaku, diperiksa dan diadili berdasarkan undang-undang ini. Dan oleh karena perkara aku dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 9 Desember 2025, yaitu sebelum KUHP baru berlaku, namun pemeriksaan di sidang peradilan baru dimulai pada tanggal 5 Januari 2026, yaitu setelah KUHP baru berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Maka berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, pemeriksaan perkara ini menggunakan KUHP baru. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 206 ayat 1 KUHP baru yang berbunyi, dalam hal terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan
bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Maka perlawanan yang dapat diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan ini meliputi 3 hal, yaitu A. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, B. Dakwaan tidak dapat diterima, atau C. Surat dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan sesama perlawanan terdakwa dan advokat atau penasihat hukumnya serta pendapat penuntut umum tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi atau perlawanan terdakwa dan advokat penasihat hukumnya sebagaimana berdasarkan kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa terhadap perlawanan mengenai pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang mengadili perkara ini, advokat mendalilkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan ranah hukum administrasi negara, bahwa kewenangan menteri dilindungi undang-undang, bahwa mekanisme sanksi administratif belum ditempuh, dan bahwa pengujian penyalahgunaan wewenang seharusnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap dalil-dalil tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kebijakan yang tidak dapat dipidanakan atau merupakan penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidanakan, memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai ada tidaknya prosedur dalam pengambilan keputusan, ada tidaknya unsur kepentingan pribadi atau pihak lain, dan ada tidaknya kerugian negara yang timbul akibat keputusan tersebut. Hal-hal tersebut merupakan substansi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan. Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya terbatas pada keputusan administrasi pemerintahan, bukan pada perbuatan material yang didakwakan sebagai tindak pidana korupsi. Karena dalil perlawanan ini berkaitan erat dengan pembuktian pokok perkara, maka perlawanan mengenai kompetensi absolut haruslah ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi atau perlawanan mengenai penerapan KUHP baru dan azas leg favoreo, advokat mendalilkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan berdasarkan pasal 622 ayat 1 huruf L yang mencabut pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka dakwaan seharusnya menggunakan pasal 603 dan atau pasal 604 KUHP baru. Terhadap dalil tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 KUHP baru, ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain menurut undang-undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan undang-undang khusus atau leg spesialis yang mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana korupsi dan tetap berlaku. Adapun penerapan azas leg favoreo atau hukum yang lebih menguntungkan memerlukan perbandingan dan pertimbangan mendalam mengenai
ketentuan mana yang lebih menguntungkan terdakwa, baik dari segi rumusan delik maupun ancaman pidana yang harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara setelah fakta-fakta hukum terungkap di persidangan. Dengan demikian, perlawanan ini harus ditolak dengan catatan bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan penerapan azas leg favoreo dalam putusan akhir apabila relevan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi atau perlawanan mengenai surat dakwaan obskur libel, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat-syarat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHP baru. Berdasarkan pasal 75 ayat 2 KUHP baru, surat dakwaan harus memuat a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka, dan b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Berdasarkan pasal 75 ayat 3 KUHP baru, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B batal demi hukum. Menimbang bahwa advokat mendalilkan dakwaan obskur libel dengan berbagai alasan dan terhadap dalil-dalil tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil pencampur adukan kewenangan antara menteri dengan policy maker dengan kuasa pengguna anggaran sebagai pelaksana pengadaan, majelis hakim berpendapat bahwa pemisahan tersebut dan penentuan siapa yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan merupakan substansi perbuatan yang akan diuji di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Terhadap dalil bentuk pernyataan tidak jelas apakah terdakwa sebagai plagier, down plagier, made plagier, atau outlocker, majelis hakim berpendapat bahwa rincian peran masing-masing pelaku dalam penyertaan merupakan materi pembuktian yang akan diuji melalui alat-alat bukti di persidangan. Terhadap dalil konflik kepentingan dan tembus delikti, majelis hakim berpendapat bahwa waktu pengunduran diri terdakwa dari PT Gojek Indonesia dan kaitannya dengan jabatan menteri serta ada tidaknya konflik kepentingan merupakan fakta yang akan diuji pembuktiannya di persidangan. Menimbang bahwa terhadap dalil lokus delikti tidak jelas terkait dengan wilayah 3T, majelis hakim berpendapat bahwa penggunaan frasa setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan merupakan teknik penyusunan dakwaan yang lazim digunakan dalam praktek peradilan, terutama untuk tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut dalam rentang waktu panjang dan di berbagai tempat dan telah diterima di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung. Terhadap dalil unsur memperkaya diri sendiri tidak logis karena angka 809 miliar melebihi total anggaran CDM 621 miliar dan tidak dijelaskan aliran dana ke rekening terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa uraian tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi termasuk aliran dana dan hubungannya dengan kepemilikan saham merupakan materi pembuktian yang akan diuji di persidangan. Terhadap dalil metode penghitungan kerugian negara yang tidak konsisten merupakan total loss dan markup secara bersamaan. Majelis hakim berpendapat bahwa validitas metode
perhitungan kerugian negara merupakan substansi pembuktian yang akan diuji melalui keterangan ahli dan dokumen audit di persidangan. Menimbang bahwa terhadap dalil ambiguitas dua angka kerugian negara, yaitu 1,567 triliun dan 621 miliar, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjelasan mengenai hubungan antara kedua angka tersebut dan cara penghitungannya merupakan materi pembuktian yang akan dijelaskan oleh penuntut umum melalui alat bukti di persidangan. Terhadap dalil kontradiksi hasil audit BPKP tahun 2004 dan tahun 2025 serta kewenangan BPKP dalam mendeklarasikan kerugian negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa validitas dan kontradiksi hasil audit serta kewenangan lembaga penghitung kerugian negara merupakan fakta dan pendapat hukum yang akan diuji di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 huruf A KUHP baru, yaitu telah memuat identitas terdakwa secara lengkap dan telah memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP baru, yaitu telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dalil-dalil perlawanan mengenai dakwaan obskur libel seluruhnya berkaitan dengan materi pembuktian pokok perkara yang akan diuji di persidangan, bukan mengenai kejelasan rumus dakwaan itu sendiri. Oleh karena itu perlawanan mengenai dakwaan obskur libel haruslah ditolak. Menimbang bahwa terhadap perlawanan mengenai berkas perkara tidak lengkap, advokat mendalilkan bahwa terdakwa tidak menerima daftar barang bukti dan laporan hasil audit BPKP. Terhadap dalil tersebut, penuntut umum dalam pendapatnya menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut akan disampaikan pada pemeriksaan pembuktian di persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dilampirkannya daftar barang bukti dan laporan hasil audit dalam berkas perkara yang diserahkan kepada terdakwa tidak menyebabkan surat dakwaan batal atau tidak dapat diterima, karena syarat surat dakwaan diatur secara limitatif dalam pasal 75 KUHP baru dan tidak mensyaratkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut sebagai bagian dari surat dakwaan. Namun demikian, untuk memenuhi hak terdakwa atas peradilan yang adil atau fair trial dan untuk menjamin hak terdakwa dalam melakukan pembelaan termasuk pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam pasal 37 dan pasal 37A Undang-Undang Tipikor serta untuk kelancaran pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan penuntut umum untuk menyerahkan daftar barang bukti dan laporan hasil audit BPKP atau dokumen audit keuangan lainnya kepada terdakwa sebelum memasuki tahap pembuktian. Dengan demikian, perlawanan ini tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan surat dakwaan atau menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perlawanan pribadi terdakwa, pada pokoknya terdakwa mendalilkan bahwa dirinya tidak memutuskan penggunaan Chrome OS, bahwa terdapat kontradiksi hasil audit BPKP dan proses pengadaan telah didampingi oleh lembaga-lembaga negara, bahwa unsur memperkaya diri sebesar 809 miliar tidak jelas dan tidak ada
aliran dana ke rekening terdakwa, bahwa peran terdakwa dalam pengadaan tidak dijelaskan secara konkret, serta bahwa terdapat fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa namun tidak dimuat dalam dakwaan seperti penghapusan narasi WhatsApp grup Mas Menteri, 97% Chromebook aktif dan berfungsi, penghematan anggaran 1,2 triliun, dan 86% murid menggunakan Chromebook untuk ANBK. Terhadap dalil-dalil tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa seluruhnya merupakan pembelaan substansial yang berkaitan erat dengan pokok perkara dan harus dibuktikan dalam persidangan melalui alat-alat bukti, bukan merupakan materi perlawanan dalam tahap putusan sela. Adapun mengenai dalil bahwa hak pembuktian terbalik terhalang karena tidak diserahkan dokumen audit sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, majelis hakim telah memerintahkan penuntut umum untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut sebelum tahap pembuktian. Dengan demikian, perlawanan pribadi terhadap terdakwa haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perlawanan mengenai kompetensi absolut berkaitan dengan pokok perkara harus ditolak. Perlawanan mengenai penerapan KUHP baru dan azas leg favorio berkaitan dengan pokok perkara dan harus ditolak dengan catatan akan dipertimbangkan dalam putusan akhir apabila relevan. Perlawanan mengenai dakwaan obscure libel tidak beralasan hukum karena surat dakwaan telah memenuhi syarat pasal 75 KUHP baru dan dalil-dalil yang diajukan berkaitan dengan pembuktian pokok perkara. Perlawanan mengenai perkara tidak lengkap tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan surat dakwaan, namun penuntut umum diperintahkan menyerahkan dokumen-dokumen yang dimaksud, dan perlawanan pribadi terdakwa seluruhnya berkaitan erat dengan pembuktian dalam pokok perkara harus pula ditolak, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi atau perlawanan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa merujuk pada prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta azas kepastian hukum, keberatan-keberatan formil yang diajukan terdakwa dan penasihat hukumnya tidak cukup beralasan untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap eksepsi. Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk menemukan kebenaran material dan mengadili dengan adil dan benar, maka keberatan-keberatan terdakwa dan penasihat hukumnya yang lebih menyangkut aspek pembuktian lebih tepat dipertimbangkan di dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya tidak beralasan menurut hukum dan telah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi atau perlawanan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi atau perlawanan terdakwa dan penasihat hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka surat dakwaan penuntut umum adalah sah menurut hukum dan pemeriksaan terdakwa harus dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka penghitungan mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Dilanjutkan. Mengingat pasal 75, pasal 206 ayat 1 dan pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, mengadili 1. Menyatakan eksepsi atau perlawanan terdakwa dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS datar 79-M.10-FT.1-11-2025 tanggal 5 Desember 2025 adalah sah menurut hukum. 3. Memerintahkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim dilanjutkan. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
Demikianlah diputuskan dalam sidang perusahaan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 oleh Purwanto S. Abdullah selaku Ketua, Hakim Ketua, Sunoto, Eriusman, dan Mardiantos, Andi Saputra, masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan dampingi para hakim anggota tersebut dibantu panitera pengganti pada Pengadilan Jakarta Pusat tersebut dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa dengan didampingi advokat atau penasehat hukumnya. Jadi demikian ya pembacaan putusan atas perlawanan atau eksepsi yang diajukan terdakwa maupun penasehat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap eksepsi atau perlawanan terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan sah menurut hukum dan memerintahkan untuk pemeriksaan perkara terdakwa dilanjutkan, sedangkan untuk biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Terhadap putusan ini, jika terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum tidak sependapat, dapat mengajukan upaya hukum bersama-sama dengan pokok perkara. Ya, demikian ya. Untuk selanjutnya, karena eksepsi atau perlawanan tidak dapat diterima, maka selanjutnya kita masuk ke tahap pembuktian. Ya, untuk pembuktian dari penuntut umum sudah siap? Terima kasih.